Indonesia. Nah, ya. Di kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu, kita akan dipandu oleh Ibu Eli Mulyaningsih. Beliau adalah guru dari SD Negeri 1 Cisadap, Kabupaten Ciamis. Betul, Bu Eli? Ya, betul, Bapak. Dari Ciamis. Nah, kalau kemarin itu dari Stikesmi, Cianjur apa ya? Lupa saya. Nah, ini sekarang dari Ciamis, dari Jawa Barat ya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini, Bapak Ibu? Nah, kita kalau biasanya kita mempelajari teknologi-teknologi untuk yang bisa kita manfaatkan untuk pendidikan. Nah, sekarang nih Bu Eli akan berbagi hal yang berbeda nih, yaitu adalah cara menggunakan model pembelajaran problem based learning pada PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kita di situasi seperti ini, Bapak Ibu, karena kita tahu biasanya pembelajaran kita itu outputnya berupa anak-anaknya hanya kognitifnya saja. Yang Bapak Ibu kadang kesel juga, jawabannya kok Google semua gitu ya. Dari Google semua kok jawabannya kok gini gitu ya, kok tidak sesuai harapan, ini anak-anaknya betul belajar apa enggak nih gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan salah satu model pembelajaran yaitu problem based learning. Nanti kita akan lebih membahas lagi bersama Ibu Eli ya. Nah, kira-kira begitu pengantar dari saya. Waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Bu Eli Mulyaningsih. Silakan Ibu Eli. Oke, terima kasih Bapak Lopandri ya. Udah diberi kesempatan. Apa suara saya terdengar, Pak, sebelum dimulai? Mantap, jelas banget. Oke, makasih. Selamat sore Bapak Ibu hebat semuanya yang ada di sini, yang udah hadir. Selamat sore, Bu. Oke, pastinya ini Bapak Ibu guru hebat ya Pak Lopandri. Karena sore-sore gini biasanya ibu-ibu itu sambil masak gini ya. Sambil masak, sambil buat bukaan. Buat buka. Terima kasih Bapak Ibu yang udah hadir di sini, dan Bapak Lopandri juga udah mengundang saya sebagai fasilitator. Nah, mungkin gambaran apa sih yang akan saya sampaikan ini sebetulnya berteknologi juga, Pak. Karena penggunaan dalam PJJ ini tentunya kita membutuhkan teknologi, Pak. Jadi cuma tidak spesifik ke teknologinya, hanya pembelajaran. Jadi full teknologi, Pak. Keren. Gitu ya. Gitu, walaupun jadi pada intinya kita itu guru harus memanfaatkan potensi aja yang ada gitu ya. Izin share screen dulu ya Bapak. Oke, baik, semuanya. Sebentar. Oke, sudah. Oh, udah. Sebentar. Oke. Jadi kita memanfaatkan teknologi dengan model pembelajaran problem based learning, begitu nggih? Iya, ya. Tapi keren. ini keterampilannya, Pak. Jadi ke penilaian keterampilannya. Jadi bukan ke teknologinya. Yang kalau teknologinya itu tentunya digunakan kalau dalam PJJ gitu, Pak. Ini judulnya meningkatkan critical thinking siswa saat PJJ melalui pembelajaran model problem based learning ya, Bapak Ibu. Ini kenapa ini penting ya Bapak Ibu? Menurut saya ini hal yang sangat penting karena Bapak ketika sekarang itu PJJ, nah di sini nah tantangannya itu kualitas pembelajaran masa pandemi COVID-19, Pak. Tentunya menurun ya Pak. Misalkan gini, kita itu punya kurikulum kan, misalkan dari awal itu sebelum adaptif itu 100%, diadaptifkan tinggal 50% Pak. Yang mengerjakan kita itu cuma 25% siswa gitu. Jadi berapa orang yang aktif gitu di kelas gitu. Tapi dengan model ini alhamdulillah hotnya bertambah gitu. Kemudian pembelajarannya juga lebih efektif. Nah, jadi latar belakangnya supaya tidak learning loss gitu Pak. Jadi supaya anak-anak itu semuanya itu mendapatkan wawasan atau pembelajaran di kelasnya. Bukan hanya gurunya memberi tugas asal udah lewat gitu. Nilainya nanti dilihat lagi gitu. Jadi hal itu yang menjadi latar belakang ini. Kemudian tidak semua siswa memiliki kemampuan perangkat ya.
Tidak semua siswa, Pak. Jadi tidak semua siswa memiliki kemampuan perangkat pembelajaran. Misalkan Android ataupun laptop gitu, ataupun kuota. Kuota ya. Semuanya itu kebutuhan dalam belajar masa pandemi gitu. Nah, gimana sih saya bisa melakukan ini gitu supaya lebih efektifnya bagaimana? Nah, ini bagaimana perencanaan pembelajaran peningkatan critical thinking siswa saat PJJ melalui problem based learning ya. Bagaimana perencanaan pembelajarannya, kemudian bagaimana juga pelaksanaannya supaya lebih kepo gitu Pak. Gimana sih pelaksanaannya kok bisa gitu? Kalau saat PJJ kayak gini bisa dilaksanakan gitu model pembelajaran seperti ini. Kemudian bagaimana hasilnya? Apakah meningkat ataukah biasa aja? Tentunya dengan kegiatan ini saya merasa sangat bersyukur bisa melakukan ini Pak, karena di luar dugaan gitu, di luar dugaan sungguh luar biasa gitu. Jadi di awal itu di semester 1 gitu, di semester 1 kemarin tahun ajaran baru semester 1 itu anak-anak itu mengerjakannya itu semaunya Pak. Jadi ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Dari 30 orang siswa saya, paling banyak itu cuma 10 orang, Pak, yang mengerjakan. Paling banyak itu. Nah, iya. Makanya, karena mereka beranggapan itu karena nggak punya HP. Ada yang nangis-nangis ke mamanya pengen HP gitu. Makanya dari kegiatan ini, saya menghasil identifikasi masalahnya ya, seperti itu. Tujuannya itu supaya pembelajaran berbasis saat PJJ ini berjalan sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Sesuai kebutuhan siswa. Jadi bukan hanya siswa tertentu aja, Pak, bukan yang misalkan yang punya Android saja gitu. Jadi saya mengharapkan semuanya gitu, semuanya ikut belajar. Yang punya Android, baik yang punya Android ataupun yang tidak memiliki Android. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, apa sih critical thinking? Nah ini menurut John Dewey ya, mengemukakan bahwa berpikir kritis secara esensial sebagai sebuah proses aktif. Nah di sini juga udah terlihat ya Bapak Ibu, proses aktif di mana seseorang berpikir segala hal secara mendalam. Secara mendalam ya, kalau anak SD secara mendalamnya gimana sih? Nah tapi Bapak Ibu bisa manfaatkan bukan hanya kalau anak SD bisa gitu, apalagi anak lebih tinggi gitu, siswa-siswa yang lebih tinggi gitu, seperti itu, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan Pak. Kalau di saat PJJ ini sangat dibutuhkan informasi yang relevan dengan kebutuhan atau keadaan mereka di lapangan, karena kita kan berjauhan gitu Pak, jadi butuh hal ini ya. Ini menunggu informasi secara pasif menurut PISER 2009 ini ya. Cuma sebagian ya Pak. Kemudian apa sih pembelajaran jarak jauh? Belajar tentunya itu adalah interaksi antara individu dengan lingkungannya yang membawa perubahan perilaku merubah perilaku ya pada individu tersebut ya. Dari awalnya berarti bagaimana dan akhirnya seperti apa. Jadi belajar itu tidak bisa instan atau tidak bisa kita dikte juga Pak gitu. Jadi tentunya keaktifan peserta didik itu sangat dibutuhkan menurut saya gitu. Urusan nilai mau betul berapa, yang penting mereka belajar dan memiliki pengalaman dalam belajar. Jadi yang saya tekankan itu pengalaman mereka saat belajar gitu Pak. Bapak Ibu, kemudian ini berdasarkan amanat surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 menggunakan variasi aktivitas sesuai kondisi masing-masing ya. Jadi sesuai kondisi masing-masing. Jadi walaupun saya mengemukakan hal ini, kalau Bapak Ibu tidak pas jangan gitu. Namun disesuaikan lagi gitu dengan keadaan lingkungannya setempat gitu, lingkungan peserta didik kita tentunya gitu. Jadi wow, mentang-mentang wah sekarang habis webinar ini nih, kalau kayak gini diuji cobakan ke anak-anak bisa nggak ya? Nah, jadi harus lihat dulu karena kegiatan ini Pak, saya itu ada semacam analisis kebutuhan dulu kepada siswa. Apa sih yang dibutuhkan siswa saya? Kenapa siswa saya itu mendapat nilai sih Pak di akhir semester itu semuanya auto mendapat nilai? Karena gimana ya Pak, kalau nggak dikasih nilai nggak belajar juga gimana gitu Pak?
Jadi untuk mengatasi hal tersebut, Bapak Ibu, ya, harus ada proses belajar. Ini merupakan portofolio. Jadi ketika portofolio ini ada, ini anak ini belajar, ada di portofolionya gitu. Jadi kita tidak usah repot-repot cari lagi apapun gitu, cari untuk laporan kepada pihak yang berkepentingan gitu Pak, kan kita harus laporan Pak. Laporan kita berupa penilaian apapun boleh gitu, diperbolehkan. Yang penting syaratnya itu mengikuti aja. Sekarang pun ujian sekolah itu wajibnya itu mengikuti aja Pak. Ternyata kalau urusan nilai mau lulus atau tidak lulus, yang mengikuti itu yang lulus katanya gitu menurut SNP yang terbaru ya. Seperti itu. Nah ini kemudian problem based learning-nya itu apa sih? Nah problem based learning itu model pembelajaran berbasis masalah, merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan, sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tan Onseng 2000. Ini yang paling penting, relevan dan kontekstual ya, perlu digarisbawahi. Relevan dan kontekstual itu jadi yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan siswa gitu. Karena kalau sekarang itu kalau gurunya nggak mau melakukan perubahan Pak, ternyata anak-anak saya nggak mau belajar. Itu gurunya usahanya mungkin kurang maksimal gitu Pak. Seperti itu. Karena betul. Karena kalau Bapak tahu keadaan sekolah saya itu di pinggir sawah, Pak. Kalau di Kabupaten Ciamis itu memang masuknya ke kota Kecamatan Ciamis, tapi paling pinggir sekali gitu, Pak. Namun kenapa saya bisa menggunakan teknologi untuk dalam pembelajaran ini? Kalau kebanyakan di sini kan home visit. Kalau home visit terbatas sekali gitu waktunya. Kemudian kita pindah-pindah. Malah kita yang repot Pak, kalau fisiknya nggak kuat home visit, malah Bapak Ibu gurunya yang sakit gitu Pak. Nah gitu. Jadi buat apa kita ini kalau bisa dilakukan dengan pengaturan yang baik gitu Pak. Intinya ini pengaturan yang baik ya. Bapak Ibu bisa diterapkan nanti. Namun dengan catatan Bapak Ibu itu harus menganalisis terlebih dahulu, karena menganalisis keadaan siswa itu begitu penting supaya tepat sasaran gitu Pak, supaya tepat sasaran seperti itu. Nah kemudian ngapain aja sih? Nah langkah-langkah dalam PBL. Nah ini orientasi peserta didik pada masalah. Tentunya kita kan di awal semester itu sudah tahu masalahnya seperti apa. Oh anak ini ternyata tidak punya Android gitu Pak. Tidak punya Android. Kemudian tidak semuanya punya Android, tidak semuanya punya kuota gitu. Nah, jadi untuk mengatasi hal itu, kemudian orang tuanya udah anaknya tidak punya Android, tidak punya kuota, sebagian besar Pak. Kemudian ibunya itu mau anaknya belajar dan menyerahkan sepenuhnya kepada kita gitu di sekolah supaya anak-anaknya itu belajar gitu Pak. Kan repot juga. Kemudian tidak ada yang membimbing lagi, Pak. Karena di lingkungan ini, di lingkungan SDN 1 Cisadap, sebagian besar itu buruh pabrik, Pak. Kebetulan di kami itu wilayahnya pabrik tahu gitu, Pak. Pabrik tahu, jadi semua lingkungan itu ada satu lingkungan yang full pabrik tahu. Jadi sebagian besar orang tuanya itu ke pabrik, Pak, pagi-pagi. Repot juga kan, Pak. Nah, udah nggak ada yang membimbing. Nah, jadi kita untuk mengatasi masalah ini makanya dilakukanlah kegiatan pembelajaran seperti ini gitu Pak. Nah, ini lagi kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tapi tetap kita sebagai guru itu harus tetap memberikan semangat kepada peserta didik kita untuk belajar. Karena pentingnya belajar itu terus kita berikan kepada peserta didik. Ya memang di akhir semester kemarin, saya caranya itu Pak memang home visit, tapi orang lain mah setiap saat gitu. Kalau saya karena kondisi fisik tidak memungkinkan ya, kemarin itu saya habis melahirkan Pak, tidak bisa tiap saat itu melakukan home visit. Ketika di akhir, kemudian dengan semua kesibukan juga, saya yang pasti tidak bisa melakukan home visit setiap saat. Ketika di akhir semester karena permasalahannya itu semakin banyak gitu Pak, untuk mengantisipasi itu saya home visit di akhir semester. Kemudian saya lihat
A, B, C. Ternyata ada anak yang lagi kerja gitu Pak, lagi kerja membungkus tahu gitu Pak, buat beli Android, kan kasihan juga gitu Pak. Saya merasa gimana gitu ya, hati saya itu, aduh gimana itu, berarti saya pemaksaan untuk merasa Ini memaksa. muridnya Bu ya? Iya muridnya Pak, bukan orang tuanya gitu Pak. Baru dapat 150.000 katanya mau beli Android seperti itu Pak, kan gimana gitu perasaan saya sebagai guru, oh berarti saya terlalu menekan anak-anak saya untuk menggunakan Android. Itu juga kan tidak baik juga, berarti itu kesalahan saya gitu. Jadi untuk memperbaiki semua itu, makanya karena di awal itu kita memang terbiasa dikelompokkan Pak, dikelompokkan itu maksudnya setiap anak itu sudah punya kelompok di awal tahun pelajaran, sudah dikondisikan sesuai tempat tinggal masing-masing gitu Pak. Kemudian ketika saya home visit juga, ternyata mereka itu sedang bermain bersama Pak. Bapak Ibu sedang bermain bersama, sekolah tidak tapi tetap bermain bersama. Ada yang bermain kelereng, ada yang bermain-main anak-anak perempuan main-main backless seperti itu. Nah, berarti kan mereka tetap bersama walaupun dalam kondisi terus tidak apa-apa lagi gitu Pak. Berarti kondisi daerah mereka itu aman gitu. Tidak ada masalah gitu untuk sehingga saya melakukan kegiatan ini berdasarkan hal tersebut. Kemudian berdasarkan hal tersebut diarahkan untuk melakukan pembelajaran berbasis problem based learning. Kebetulan kalau di kelas saya itu berjumlah 30 peserta didik, Pak. Nah, saya bagi menjadi 6 kelompok ya. 6 kelompok dengan namanya itu di profil pelajar Pancasila ya, Pak. Nah, sebagai penguat kepada mereka itu di awal semester 2 sebagai langkah penguatan awal, saya mengungkapkan di profil pelajar Pancasila. Nah, jadi mereka seperti kalau sekarang musimnya Twibbon gitu Pak. Kalau ini saya karena kebetulan saya juga mengikuti program GMT Pak, program Google, karena saya salah satu GMT yang ikut program GMT, makanya saya pakai Google Slide untuk menyemangati mereka belajar gitu. Dengan gambarnya itu profil pelajar Pancasila dengan berkolaborasi memasangkan foto mereka minimal. Mereka itu tahu sih profil pelajar Pancasila itu apa aja. Jadi saya tinggal menjelaskan aja gitu, Pak. Nah, kebetulan walaupun yang 6 kelompok itu jumlah siswanya tidak banyak, Bapak Ibu, bukan tidak banyak, tidak rata. Tapi ditentukan dengan tempat tinggal mereka. Ketika home visit itu ternyata mereka masih bermain, oh berarti tidak apa-apa gitu. Seperti itu. Nah, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Hasil karya apa sih? Bapak Ibu, kalau sekarang itu PJJ sangat bersyukur ya Bapak Ibu. Ternyata portofolio kita itu pastinya banyak Pak. Karena bisa kirim melalui merupakan video atau WhatsApp gitu, ataupun apapun gitu. Nah, seperti itu. Bisa kita kumpulkan dan buat portofolio mereka juga gitu. Kalau biasanya itu kan gini Pak, kalau melakukan pembelajaran di semester 1 itu kadang-kadang hanya sebagian yang mengumpulkan tugas, kemudian di portofolionya juga mereka itu tidak nampak ada gitu Pak, bingung juga kan. Nah, di portofolionya tidak ada. Kemudian cuma yang saya tekankan itu kan di hari awal udah ada kelompoknya. Kelebihannya itu Pak, ketika penilaian akhir semester kemarin, semester 1, karena profil pelajar Pancasila itu selalu saya tekankan kepada siswa, Bapak ada ketua kelompok yang mengejar-ngejar anggotanya untuk melakukan PAS, membawa handphonenya, untuk dipinjamkan handphonenya, luar biasa Pak, pokoknya luar biasa kalau kita gurunya mengarahkan ke hal-hal yang baik gitu, luar biasa sampai dikejar-kejar. Kalau ke mamahnya kalau di saya kan menengah ke bawah gitu Pak, ya udah kalau dia mah nggak punya handphone nggak usah sekolah, mau keluar katanya gitu Pak. Tapi saya terus terus menghubungi ketua kelompoknya supaya lebih agresif menghubungi anak tersebut gitu, karena saya pun sudah ketika saya home visit ke rumahnya itu, mamanya itu ngumpet Pak, kalau
Wow, luar biasa Udah kayak pokoknya nagih gitu. utang gitu. Iya, makanya udah kayak nagih utang, mamanya ngumpet. Terus saya tanya, mama kalian di mana? Karena kebetulan ada anak kelas 5 dan kelas 2 gitu, Pak. Mama kalian kemana? Mama saya cina ada di warung gitu. Ada di warung sedang apa? Oh, sedang bermain game aja sama yang punya warung katanya, Gerapa. Aduh, luar biasa. Pokoknya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di sini. Kemudian setelah ini kita arahkan siswa kita untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah mereka. Apakah mereka itu sudah betul atau tidak gitu. Jadi di sini saya menekankan itu mereka membuat video, Pak, video pembelajaran supaya nanti kelihatan yang hadir dan yang enggak hadirnya gitu, Pak. Jadi kalau di video, oh anak ini hadir, oh belajar. Kalau nilai kan, kalau kan sekarang itu saya menggunakan Google Classroom ya Pak. Jadi di Google Classroom siapa tuh yang paling pertama mengumpulkan kalau untuk nilai-nilai itu minimal mereka ada di video, nilai KKM di tangan gitu Pak. Ya, untuk saat ini seperti itu Pak. Mau tidak mau kita harus seperti itu. Mau tidak mau, yang penting mereka hadir di kegiatan pembelajaran, nilai KKM sudah di tangan gitu Pak. Mungkin orang lain tidak seperti saya, tapi saya melakukan itu supaya mereka itu lebih semangat gitu belajarnya. Minimal mereka hadir, mereka mengikuti pembelajaran, karena tidak mungkin mereka melakukan pembelajaran tidak ada yang nempel gitu Pak, sedikit-sedikit aja gitu. Intinya seperti itu. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu ke slide berikutnya. Nah ini teknik pengumpulan data tadi udah dibahas juga melalui observasi ya. Diobservasi ke rumah siswa dan lingkungannya. Kemudian wawancara kepada siswa-siswa ketua kelompok terutama sama orang tua Pak, orang tua. Kemudian dokumentasi. Nah dokumentasi apa aja yang ada. Kemudian tes hasil dan instrumen-instrumen yang lain yang mendukung seperti itu ya. Nah kemudian siklus 1 itu saya melakukan itu dalam 2 hari Pak, dilaksanakan dalam 2 hari dengan 2 kategori masalah. Ternyata kalau dalam tatap muka itu gampang 2 hari dengan kategori 2 masalah. Ternyata kalau dengan PJJ itu ternyata Pak, wow luar biasa. 2 hari itu bisa dari pagi jam 7 sampai sore Pak jam 4:30 ada yang masih mengumpulkan video. Jadi itu kan berarti RPP saya kurang bagus tuh, sama berarti pengarahan kepada siswanya belum bagus gitu. Nah di awal kita itu ada tes awal tentunya, jadi tahu siapa aja. Tapi di tes awal ini ada beberapa anak yang kelewat tidak melakukan tes awal. Entah mereka tidak tahu atau bagaimana gitu. Ada 3 orang lah kalau nggak salah yang tidak ikut tes awal supaya mengetahui kemampuan mereka itu dalam hal tersebut gitu Pak. Nah seperti itu. Dibutuhkan ya Bapak Ibu ini tes formatif. Kalau tes kognitif formatif ini perlu supaya pembelajaran apa sih yang cocok bagi mereka gitu. Jadi kita melanjutkan membuat pembaharuan itu di mana gitu. Ini dilanjutkan pertemuan virtual melalui Gmeet ya, Google Meet Pak. Kita selalu menggunakan Gmeet ya. Karena kalau Gmeet mudah gitu Pak, bisa direkam. Kemudian kalau yang belum punya kuota juga bisa menyaksikan ulang gitu. Menyaksikan ulang, kita bagikan linknya. Kemudian siswa mengerjakan lembar kerja berbasis masalah. Masalahnya ini bisa disesuaikan. Misalkan kalau pertama itu saya menugaskan mereka itu menganalisis perbedaan video gitu. Video kalau ini kan temanya itu ekosistem Pak. Tema ekosistem individu dan kelompok gitu. Jadi mereka itu hanya membedakan masalahnya itu ada ikannya satu, terus ada ikan yang banyak. Itu mereka itu videonya betul-betul nyata, cuma kayaknya itu linknya terhapus gitu Pak. Link di video tersebut ikannya itu ada satu dan ada banyak. Kemudian ada video-video yang lain gitu. Mereka bandingkan seperti itu. Kemudian siswa melakukan pemecahan masalah kelompok. Jadi selain mereka memecahkan masalah kelompok itu, mereka itu membuka-buka perpustakaan digital. Karena di GC kami itu saya walaupun tidak memiliki perpustakaan digital yang super mewah gitu Pak, saya sediakan bahan bacaan bagi peserta didik saya di GC gitu. Jadi mereka tinggal klik perpustakaan digital,
mereka tinggal baca-baca, itu pun kan saya sendiri yang mengajar. Jadi mereka membutuhkan apa, saya upload ke sana, saya simpan ke sana gitu. Nah, kemudian dari akhir siklus 1 ini siswa bingung karena arahan dari GC malah tidak tepat waktu dan melaksanakan pembelajaran sampai sore gitu, Pak. Bapak Ibu. Nah, mungkin di siklus 1 ini memang belum berhasil, namun nampaknya untuk critical thinking-nya sudah ada, Pak, walaupun belum berhasil. Karena ternyata ada satu siswa yang kabur, Pak, ini. Kabur karena dipermainkan sama temennya gitu, jadi dikerjain sama temennya sampai pulang. Kemana si A ketika virtual terakhir? Katanya pulang, Bu, kan tadi digalak-galakin sama temennya gitu. Seperti itu. Nah ini ya, kemudian kita setelah diperbaiki, kemudian saya memperbaikinya di siklus kedua. Ada dilaksanakan dalam 3 hari dengan 1 masalah, namun memenuhi standar KD tematik gitu, Pak. Jadi bukan hanya, kalau kemarin-kemarin kan hanya 2 gitu, Pak. Tapi yang ini 1 masalah tapi memenuhi standar tematik yang lain gitu, Pak. Standar tematik maksudnya kan kalau tematik itu bukan hanya 1 muatan pembelajaran gitu, Pak. Ada IPA, IPS, termasuk matematika pun walaupun bukan tematik saya masukkan ke sini, Pak. Bisa dimasukkan ke hal seperti ini. Kalau di SD itu tidak masalah, kalau di SMP, SMA itu lebih spesifik, permasalahannya bisa dispesifikan. Kalau di SD itu seperti ini keadaannya, karena supaya lebih efektif gitu, Pak, kegiatannya. Kemudian yang selanjutnya sudah melalui GC diberikan panduan yang jelas. Nah, yang perbedaannya di siklus 1 itu, siklus 2 itu siswa diberikan panduan gitu, Pak. Panduan berupa PDF gitu, seperti itu, panduan berupa PDF supaya siswa itu mengetahui kegiatan apa yang harus mereka lakukan. Secara bukan didikte satu-satu. Kalau di awal di siklus 1 itu saya dikte setiap saat gitu. Pas setelah selesai ini langsung dikte lagi. Ternyata waktunya itu jadi sangat panjang, bisa jadi 5 kali lipat, Pak, 5 kali lipat seharusnya. Seperti itu. Kemudian ya. Bu Eli, saya bisa langsung tanya ya, Bu Eli ya? Iya, boleh. Kalau yang siklus 1 kan langsung didikte tadi. Diktenya itu langsung dengan Google Meet tadi ya, langsung sinkron. Oh, bukan tapi di Google Classroom, Pak. Di Google Classroom. Jadi di diktenya itu kalau di Google Classroom, di Google Meet itu saya pengarahan dulu secara umum gitu, Pak, kegiatan apa yang harus dilakukan. Kemudian yang di GC-nya itu didikte gitu, Pak, satu-satu. Kalau udah ini lanjutkan yang lain. Ternyata ada yang kemana daek, Pak, pokoknya kemana. Nah, kalau di siklus 2 ini langsung diberikan panduannya nih, sampai akhir nih. Sampai akhir, bukan gitu. Iya. Baik. Jadi dikasih panduan hingga rubriknya, Pak. Hingga rubriknya sampai rubriknya sekaligus. Supaya mereka itu tahu gitu apa yang harus mereka kerjakan gitu. Dari mulai rubrik sikap, pengetahuan sama keterampilannya pun saya kasih di panduan itu, Pak. Supaya ketika ternyata betul, Pak, di skala sikapnya pun ada perbedaan. Ketika Google Meet itu di siklus pertama jarang sekali yang mengucapkan salam. Ternyata di siklus kedua, Assalamualaikum Ibu. Nah, karena di sana selalu mengucapkan salam ketika bertemu. Nah, gitu, Pak. Minimal seperti itu, Pak. Berarti kan ada perubahan gitu. Ada perubahan, jadi betul. Kalau untuk anak SD berlaku seperti itu, Pak. Kalau untuk anak SMP atau SMA saya kurang tahu juga gitu. Kalau dikasih rubrik seperti itu, apa mereka itu mau enggak gitu melakukannya gitu. Nah itu jadi siswa saya itu melakukan pembelajaran bersama kelompoknya gitu, Pak. Nah di situ kemudian seperti biasa membuka perpustakaan digital dan materi, ada beberapa bacaan yang dibutuhkan peserta didik dan sumber-sumber daring lainnya. Kemudian sehingga siswa mampu tepat waktu dan mempresentasikan hasil pemecahan masalah. Kalau di awal itu di siklus 1 itu pas presentasinya itu tidak ada, Pak. Jadi hanya satu kelompok, kalau nggak salah satu kelompok ya, yang mempresentasikan hasil dengan tepat waktu. Kalau yang lainnya itu menyusul sampai jam 5 sore ada yang mengirimkan video. Mau presentasi gimana, ya? Mohon maaf, ini menarik sekali.
Tapi saya belum bisa menemukan sebenarnya siswa ini pemecahan masalahnya apa gitu. Kalau dalam pembelajaran misalnya begini, Ibu akan melakukan penelitian tentang apa judulnya. Tapi di sini saya belum melihat ya. Ibu dari tadi belum menunjukkan bahwa siswa ini melakukan pembelajaran tentang ini dan ini gitu. Jadi kita biar mengerucut pemikiran kita. Oh, siap. Belum Pak, belum, tenang. Nanti ada ya Pak. Nanti ada ya. Kalian contoh panduan belajarnya, kalian tadi rubriknya ada siswanya itu mungkin nanti di akhir ada link juga, ada link untuk RPP-nya gitu, RPP-nya, kemudian panduan, kemudian seperti itu. Nah, seperti itu Pak. Nah, kemudian ini ini kemajuannya ya yang saya dapatkan dari kegiatan ini. Nah, nanti juga Pak, saya akan menampilkan contoh videonya. Contoh video kegiatan itu cuma satu Pak yang saya contohkan, karena ternyata kalau pakai ini sengaja saya pakai bantuan Ispring supaya nanti videonya tidak ada suaranya gitu Pak. Ternyata kalau di-share itu kalau dari YouTube suka macet-macet gitu. Jadi saya pakai ini bantuan ini. Nah, ini yang sangat kritisnya semakin tinggi, kemudian yang kurang kritisnya semakin rendah. Dari sini aja udah terlihat gitu. Ini secara gambaran umumnya saja Bapak Ibu. Nah, tenang, ini kemudian ada ini hasilnya. Nah, kemudian ini udah tentu ya berhasil, karena dari paparan saya pun udah terlihat ya seperti ini. Baik, karena udah ada yang nggak sabar Pak, ada yang nggak sabar. Nah, ini salah satu contoh video ya Bapak Ibu. Ini ada suaranya tidak? Belum Bu Eli. Jadi muatan pembelajarannya di sini ada apa aja Bu Eli? Ekosistem Pak. Ekosistem ya. Iya. Oke. Nah, ini dibagi kelompoknya, namanya ada kelompok religius, ada kelompok apa gitu ya. Satu kelompok ada berapa orang ini Bu Eli? Tergantung Pak, ini tergantung dari keadaan lingkungannya. Ada yang 4 orang, ada yang 2 orang juga nanti ada Pak. Oke. Jadi tergantung yang kedekatan gitu. Jadi kita kalau di sini pemecahan masalah yang saya berikan itu tergantung mereka gitu, kemampuannya gitu. Ini dilakukan cuma 1 HP Pak, 1 kelompok. Jadi ini buat kelompoknya berdasarkan kedekatan rumahnya gitu. Iya, teman bermainnya gitu Pak. Teman mainnya. Saya nggak apa-apa, ada yang banyak, ada yang sedikit, nggak apa-apa. Yang penting mereka belajar gitu Pak. Iya, betul. Ini tentang ekosistem ya. Iya. Jadi mengamati ekosistem yang ada. Oke. Nah, di sini juga ada yang pakai baju seragam gitu Pak. Kurang keras suaranya Bu Eli, bisa di. Oh ya. Ini suaranya keras Pak. Wah, kurang terdengar ya, kurang terdengar. Tapi nggak apa-apa, mungkin Bu Eli bisa menceritakan langsung aja. Ya. Duh, apa kok suaranya nyembutan? Nah, ini situasinya lagi ngapain ini Bu Eli? Iya. Saya tidak menekankan menggunakan seragam Bapak Ibu, tapi mereka pengen pakai seragam, ya udah biarin aja. Ini lagi di kolam ya. Jadi yang nge-shoot ini salah satu dari kelompok mereka atau enggak ini Bu Eli? Ini orang tua kayaknya Pak, orang tua gitu. Jadi soalnya orang tua ada perannya juga di sini. Ada, iya ada perannya kalau gini Pak. Oke. Ini jangan-jangan yang pakai seragam setelah diberikan rubrik sikap tadi nih. Iya. Oke. Jadi instruksi Bu Eli di dalam pembuatan video ini seperti apa Bu Eli? Jadi mereka itu dikasih lembar kerja Pak. Ya. Dikasih lembar kerja, kalau ini di siklus 1.
Ini di siklus 1, Pak. Jadi saya menggunakan lembar kerja untuk membedakan komponen biotik dan abiotik gitu, Pak. Oke, komponen Ini biotik dan abiotik iya. yang ada di sekitar tempat tinggal mereka gitu ya. Oke. Nah, ini cuma berdua, Pak, anak laki-laki semua. Ya, ya, ya. Baik. Dan di sini instruksinya di video ini anak-anak itu menjelaskan ya Bu Eli ya. Iya, menjelaskan apa sih yang mereka tahu, yang mereka dapatkan gitu, komponen abiotik dan biotik gitu. Oke. Nah, ini anak laki-laki semua ini, Pak. Laki-lakinya banyak lagi. Ini ada yang diambilin orang tuanya, ada yang kayak ngevlog gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, yang penting ada gambar mereka ada gitu, Pak, ikut belajar gitu. Iya, betul. Jadi untuk evaluasi yang kita berikan pun nggak selalu kayak menggunakan kayak Google Form kayak gitu, nggak selalu kayak gitu. Iya. Apalagi materi-materi soal-soal yang kita berikan itu jawabannya sudah ada di internet semua. Nah ini. Iya. Kalau saya lebih suka berbasis proses gitu, Pak. Iya, jadi ini betul. kan prosesnya gitu. Iya. Bu Eli, ini banyak yang minta request suara. Ini mungkin di Zoom Bu Eli bisa di-share suaranya. Ini? Mikrofonnya yang pakai suara speakernya. Iya, sebentar, Pak. Pengaturannya. Oh iya, pengaturan suara. Kalau di sininya suaranya udah full ini. Yang di Zoom-nya biar suaranya masuk. Oke, tapi kalau tidak apa-apa, tidak bisa nggak apa-apa. Baik, Bu Eli, berarti ini siklus 1 dan siklus kedua pun itu sama-sama video ya tugasnya? Iya. Oh, sama. iya. Jadi ada lembar kerja dikumpulin gitu, Pak, lembar kerja. Ini lembar kerja pun saya simpen di salah satu anak, Pak. Mereka ngambil karena kalau di sana di lembar kerja saya itu mendownload, tapi karena mereka itu tidak punya, jadi saya sediakan dan mereka ngambil sendiri di rumah salah seorang siswa. Nah, ini contoh panduannya. Ini untuk yang siklus kedua sih. Yang siklus kedua ini kita buka. Ini kebuka tidak, Pak? Terbuka, Ibu. Ini kebuka. Iya. Ini contohnya Bapak Ibu. Kalau yang ini lebih tidak seperti yang tadi, tidak spesifik, tapi ini langsung ke kontekstualnya. Nah, ini ke kontekstual. Jadi mereka itu memecahkan masalah tentang sampah gitu, Pak. Kan yang paling banyak itu sampah ya, Pak. Dimanapun masalahnya itu sampah. Kalau maksudnya sebagian besar, nah ini peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajarannya include semua KD gitu, Pak. Include semua KD yang ada di tema saat itu. Nah, ini ada Ada bacaan sedikit untuk pemahaman mereka. Ini panduannya. Kemudian mereka itu, pengamatan masalah sampah di lingkungan. Ini kegiatannya apa saja. Nah, seperti ini. Jadi dalam 3 hari mereka harus menyelesaikan masalah ini. Dan hari ketiga mereka harus presentasi gitu, Pak. Presentasi hasil kerja mereka. Permasalahan yang ditemukan, sampah. Nah, ada yang contohnya, sampah menumpuk. Misalkan di depan rumah, ada yang seperti itu. Anggapan dasarnya itu kenapa? Ada yang menjawab, karena yang punya rumah tidak punya tempat sampah gitu, Pak. Ada yang seperti itu. Kemudian di sini juga ini pengumpulan data, ini kebetulan matematik ya, Pak. Mereka melihat rumah, bertanya-tanya pemilik rumah itu kepemilikan tempat sampah. Padahal ini hal sepele, tapi mereka itu sedang auto melakukan melakukan pengumpulan data gitu, Pak.
Cuma mereka nggak ngerti tahunya ini pembelajarannya begini satu aja gitu. Jadi tidak merasa banyak gitu. Nah ini mereka titik pengumpulan sampah, karena berhubungan dengan sampah, mereka suruh nyari titik pengumpulan sampahnya itu di mana gitu. Tempat mereka membuang sampah di lingkungannya gitu. Jadi dipoto gitu Pak, nanti ada yang contoh fotonya di ini. Nah, ini hasil diskusinya. Kemudian ini kesimpulan mereka apa? Seperti ini. Nah, ini rubriknya Pak. Sikap spiritual, mengucapkan salam saat bertemu. Wah, langsung Pak gitu. Sikap sosial apa aja, disiplin. Soalnya kan kemarin-kemarin nggak ada yang nggak disiplin gitu mempermainkan temannya. Jadi disiplin, saya masukkan lagi biar jelas Pak gitu. Jadi saya tidak usah literasi membacanya itu saya tekankan supaya mereka membaca gitu di awal. Jadi mereka paham apa yang harus dilakukan. Nah ini pengetahuan udah jelas ya Bapak Ibu. Ada 5 PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PLH dan IPA. Nah seperti ini. Kemudian ini apa aspek keterampilannya? Ini keterampilan berdasarkan KD ya, bukan dari kalau critical thinking-nya itu berupa proses pembelajarannya, kalau ini berdasarkan KD-nya gitu. Ini kemudian apalagi ini, nah ini jurnal sikap. Saya liatin ke anak-anak. Nah ini dicatat. Nah supaya mereka itu tahu, oh ibu gurunya mencatat gitu Pak. Kolomnya saya simpan juga di sana. Sebagai modal mereka itu ke depannya tidak melakukan hal yang sama gitu, melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Daftar nilainya pun saya simpan lagi kolom-kolomnya biar mereka paham, nggak apa-apa lah, yang link-link yang penting boleh gitu, lembar kerja, link portofolio, walaupun pada kenyataannya lembar kerja ini saya download, saya kasih ke salah satu siswa seperti itu. Kemudian ini selain ini ada juga ini salah satu contoh Google Slide siswa. Nah ini Google Slide siswa, karena satu kelompok itu, kenapa ini salah ya? Sebentar, kenapa ini belum masuk? Maaf ya Bapak Ibu, ternyata saya belum login. Nah ini kemudian kebetulan saya menggunakan akun belajar Pak. Nah Bapak Ibu pada punya akun belajarnya? Belajar.id. Ya belajar.id ini kelompok apa ya? Ini kelompok mandiri kalau nggak salah. Ini kelompok mandiri. Ini salah satu portofolionya. Portofolio. Ini siswanya yang bikin sendiri Bu? Oh enggak, template-nya saya yang buat. Jadi mereka tinggal menempelkan tulisan sama nama kayak gini, nama kelompoknya, nama kelompok gitu. Jadi saya ngasih template di JC gitu Pak, supaya saya pun ngasih template-nya hanya ke ketua kelompoknya saja, karena tidak semuanya punya, biar nggak penuh-penuh amat gitu drive. Yang penting ini ada anggotanya ada gitu, jadi jelas. Nah kemudian ini seperti ini mereka sedang. Nah apakah semua sampah bisa didaur ulang? Mereka seperti ini. Jadi mereka tinggal masuk-masukkan foto sama menulis-nulis seperti ini gitu. Nah, seperti ini. Jadi, kalau disebut tidak berteknologi, sangat berteknologi menurut saya. Menggunakan teknologi ya. Seperti ini. Nah, seperti ini belajar. Berarti ini ada 3 orang nih hari keberapa. Berarti 1 orangnya minus. Nah, seperti itu kan kelihatan gitu, Pak. Kelihatan siapa yang nggak hadir gitu. Kemudian ini. Nanti dibilang yang nggak hadir itu yang motoin. Enggak Pak. Kalau orang tuanya suka jujur gitu. Nah ini kebetulan mereka juga mencari 10 rumah gitu. Karena posisi aman ini. Kalau Bapak Ibu tidak aman jangan melakukan ini gitu. Karena ini posisinya aman gitu. Jadi mereka ke 10 rumah itu kan mereka auto ya berbicara gitu Pak. Pasti mereka nggak mungkin mereka jongkok di situ terus mengetuk rumah orang lain tidak berbicara seperti itu. Ada komunikasi juga. Iya, gitu. Iya. Kemudian ini titik pengumpulan sampah. Nah ini pengapalan titik pengumpulan sampahnya bagaimana gitu. Sampai akhirnya mereka juga ini Pak melakukan ini nih apa ya? Ini ternyata ini mereka itu melakukan kegiatan. Ujung-ujungnya itu mereka menyapu. Ujung-ujungnya mereka menyapu seperti ini. Nah, kegiatan nyatanya itu seperti ini. Mereka menyapukan sampah-sampah yang ada gitu kan. Itu bekerja juga, Pak. Menurut saya ini luar biasa gitu untuk ukuran anak SD seperti ini. Nah, ini ada berupa videonya juga mereka yang upload. Nah, kemudian kalau kelompok ini kenapa saya tampilkan mamanya itu sangat kreatif karena ini kurang template-nya ditambahin. Ini sebetulnya tambahan gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini RPP-nya ya, RPP-nya biasa yang seperti biasa.
RPP satu lembar, RPP satu lembar, tapi kalau di sini di intinya di depan itu kegiatannya kegiatan apa ya, umumnya PBL, kegiatan umum PBL gitu Pak. Nah, kemudian nanti di sini ada setiap harinya di sini. Nah, ini lampiran RPP-nya setiap harinya ngapain. Nah, seperti ini. Ini untuk yang siklus 1 ya. Kalau nggak salah ya. Mungkin itu sebentar ini. Oh iya. Ini link-link. Nah, ini mungkin itu Pak paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Insya Allah saya akan berusaha menjawabnya Bapak. Tadi yang bertanya kurang jelas di problem based learning-nya bagaimana itu? Iya, yang tadi. Siapa? Monggo silakan Bapak Ibu. Itu tadi pemaparan Bu Eli, pengalaman beliau lah ini sebenarnya ya. Iya. Pengalaman beliau menggunakan problem based learning di dalam kelas yang diampu gitu ya, dan ternyata membawa perubahan yang sangat signifikan gitu ya, ya betul, antara awal sama yang di akhir tadi gitu ya. Bahkan tadi anak-anaknya bisa melakukan rubrik melakukan yang ada di rubrik penilaiannya itu dengan baik begitu ya. Iya betul nah, Pak. Ini berarti anak-anaknya nangkep sama nyambung sama pembelajaran yang diberikan Bu Eli. Iya. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan atau sharing pengalamannya mungkin. Ada enggak sama-sama gitu? Pernah bikin modelnya PBL juga. Silakan Bu Bapak Ibu. Ini sudah banyak ini 50 orang yang mengikuti. Monggo, silakan. Tadi Bu Fauzan tadi ada yang ingin ditanyakan kan? Gimana? Bu Fauzan, silakan. Bu Fauzan Ahmad. Contoh panduan kegiatan belajar. Oke, contoh panduan tadi sudah ya, sudah dilihatkan. Ini banyak dari Ciamis ya Pak. Mereka Pak kayaknya nggak pada buka email, jadi pada nanya. Oh gitu. Linknya yang mana? Oh. Iya. Ini kebetulan Bu Nunung ini selalu setia Pak ketika saya jadi fasilitator. Bu Nunung ini selalu hadir Pak. Saya sebetulnya tidak terlalu ini, tapi kelihatannya dari SD di Sukadana gitu, tapi kebetulan itu selalu hadir gitu Pak. Oke Bapak Ibu, silakan yang kurang jelas ataupun bagaimana silakan boleh ditanyakan. Terima kasih Bu. Ya, saya ya. Bu Tati. Ya. Maaf tadi namanya saya Fauzan, nama anak saya. Bukan Paujan, Palo Pandri. Katanya Bu Tati namanya. Saya masih agak kurang nyambung karena saya ngajar di SMP ya. Ya. Jadi tapi memang ini sangat menarik bagi saya dan ya. bagi anak-anak ya mungkin ya, karena mereka di situ sudah bosan sekolah. Iya. Ya. Sudah bosan di rumah, kemudian pengen teman-teman. Nah, tadi ada yang sedikit agak saya masih kurang paham. Tadi kan tentang ekosistem ikan, antara ikan berkelompok dengan ikan yang bersendiri, mereka mengamati, kemudian kok jadi sampah ya? Oh iya, itu beda siklus Pak. Beda siklus Bu. Kalau yang di LKS yang siklus pertama, saya tidak ini linknya, karena itu cuma contoh aja. Kalau Ibu mau, boleh nanti menghubungi saya, contohnya ada. Tenang, ada. Sebentar saya cari dulu di Drive ya Bapak Ibu, karena saya terbiasa menggunakan Drive, jadi ininya muter-muter gitu Pak Bu. Nah, ini oke, tenang. Nanti saya perlihatkan bagaimana sih lembar kerja yang mereka kerjakan sehingga mereka jadi mengemukakan video ekosistem biotik abiotik gitu. Ya. Terus Ibu di RPP itu kan biasanya kita ada sintak untuk problem. Ya, itu apakah itu ini juga tercover di RPP itu? Ada di umum ya Bu, di umumnya di depan itu sintak PBL sebetulnya yang saya tulis gitu. Jadi sintak PBL yang mana ya, sebentar. Sintak PB
ininya ketutup RPP ini ya. Baik, RPP ini. sambil Nah menunggu. ini Bu, peserta didik berorientasi pada masalah. Sebetulnya ini sintak PBL Bu yang di depan. Jadi ya. Jadi di sini sintak PBL-nya, kemudian di belakang itu di lampiran itu baru ke ininya. Nah, ini kegiatannya ngapain aja gitu. Sebetulnya itu juga gitu. Jadi yang termasuk ke sintak PBL ini ada di sini seperti itu, Bu. Baik. Ada lagi, Bu? Terima kasih, Bu. Oh iya, sebentar ya sambil nyari, silakan sambil nyari lembar kerja yang pertama gitu sambil nyari ini. Silakan kalau ada yang bertanya lagi silakan. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu, mungkin saya informasikan untuk sertifikat kehadiran, presensi kehadiran itu sudah ada di kolom komentar ya, di chat ya. Silakan nanti bisa mengakses formnya. Dan monggo dipersilakan Bapak Ibu untuk yang mau berbagi pengalaman atau bertanya kepada Bu Eli tentang pengalaman beliau melakukan PBL di kelasnya, sehingga nanti memperkaya keilmuan kita nih tentang bagaimana menggunakan model-model pembelajaran yang enggak gitu-gitu aja gitu ya. Nah, di sini ada PBL yang Bu Eli sampaikan. Oke, ini Pak, ini udah ketemu nih lembar kerja buat anak-anaknya ini yang di siklus pertama. Jadi mereka itu di sini, nah langkah-langkah kegiatannya, nama dan alamat tempat yang dipilih seperti ini ya. Nah seperti ini. Belum di-share Ibu. Oh belum di-share. Belum boleh ini. Oh ini nggak di ini ya Pak, nggak di apa? Otomatis. Nggak otomatis yang ini. Oke, yang mana ya? Yang ini gitu ya. Ini Pak ada nggak? Sebentar. Sudah. Nah ini sebetulnya saya mengharapnya bukan video aja gitu. Yang penting mereka dipoto ada buktinya. Tapi mereka yang pertama itu menggunakan video, yang pertama mengumpulkan. Jadi rekan-rekannya pun ingin berupa video, walaupun mereka itu ada yang mengumpulkan sampai jam 5 sore gitu. Seperti itu. Nah. Seperti ini, Ibu, kegiatan yang mereka lakukan, tentukan tempat pengamatan di lingkungan sekitar. Foto dan video kalian di tempat pengamatan tersebut, buatlah rumusan masalah berdasarkan tempat yang dipilih. Nah, sebelumnya tentu saja tentang biotik dan abiotik kita perkenalkan dulu gitu. Jadi mereka baru tahu apa aja gitu komponen penyusun ekosistem. Di sininya juga lembar kerja komponen penyusun ekosistem. Seperti itu, Ibu. Nah, ini contoh RPP-nya. Nah, ini seperti biasa kalau kita menggunakan PBL ya sintak PBL lah yang di sininya gitu, Pak. Jadi di sintak PBL yang di lembar kerjanya pun gitu. Cuma saya lupa ya, tidak memberikan contoh yang ini, tidak memberikan contoh, adanya yang di portofolio siklus kedua aja. Oke, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Oh, silakan Bapak Ibu. Nah, ini ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Eli, iya. misalkan kalau tadi kan tugasnya video ya Bu Eli. Iya. Kalau semisalkan ada nggak sih yang lain yang bisa kita gunakan medianya yang lain, tetapi itu masih dalam PBL kayak gitu? Oh, banyak banget Pak, boleh gitu. Boleh kita menggunakan voice note juga boleh sebetulnya gitu. Yang voice note juga yang penting mereka itu mampu memecahkan masalah memecahkan masalah yang kita kemukakan kepada mereka. Karena contoh tadi itu komponen penyusun ekosistem. Berarti mereka itu harus mengetahui apa sih komponen penyusun ekosistem. Mereka cari informasi sendiri dari buku, dari Google gitu kan. Kemudian mereka juga memperlihatkan video mereka sedang melakukan aktivitas seperti itu. Jadi coba yang tadi Ibu yang tadi itu asalnya dari mana ya? Dari SMP mana gitu? Ya, jadi Jakarta, dari Yogyakarta. Jakarta. Dari Jakarta. Oh ya, kalau di Jakarta boleh mandiri, Bu. Kalau di Jakarta sebetulnya ini kalau saya mengambil yang kelompok karena keadaan situasi dan kondisinya seperti ini. Kalau di daerah-daerah kota besar kan tidak memungkinkan seperti yang tadi gitu, Pak. Ada
razia nanti Bu. Iya, kalau seperti iya makanya di awal itu kalau tidak memungkinkan seperti ini, jangan mengambil yang kelompok. Ambillah yang individu, sama aja gitu. Sebetulnya sama aja. Cuma kalau saya kan kalau anak SD itu Bu harus dibimbing. Jadi kalau diberi kelompokan itu salah satu orang tua auto ada yang nungguin gitu, Pak. Gitu. Jadi mereka terbimbing, saya mengajar juga dari jauh mempersiapkan sedemikian bukan hal yang mudah gitu mempersiapkan pembelajaran yang seperti ini gitu karena butuh waktu ekstra buat kita sebagai guru demi anak-anak apa sih yang nggak mungkin gitu demi pendidikan gitu seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Jadi kembali lagi kita harus analisis kebutuhan dulu ya Bu. Iya ya. gitu, iya gitu. Jadi di awal kenapa saya menekankan analisis kebutuhan sesuaikan dengan keadaan siswa supaya mereka itu dapat belajar gitu. Kalau misalkan PBL kalau di kota besar kan tidak semuanya sendiri-sendiri tuh Pak. Pasti ada yang nggak punya HP nebeng di temennya gitu. Kita fasilitasi juga nggak apa-apa, berdua nggak apa-apa gitu. Menurut saya gitu nggak salah gitu. Jadi mereka tugasnya ini disatuin sama ini nggak apa-apa menurut saya. Karena tadi pun anggota peserta didik saya itu tidak semuanya sama gitu. Ada yang 2 orang, ada yang 7 orang, tergantung mereka bermainnya gitu. Itu biasanya satu komplek gitu, satu komplek seperti itu. Pokoknya kalau kita tekankan kepada karakter itu Pak, ketua kelompoknya itu luar biasa Pak. Auto nilainya besar, paling besar. Memang betul. Itu menentukan boleh Pak. Berpendapat, Beli? Boleh. Ya, Boleh. Pak, monggo silakan Pak. Ya, terima kasih semuanya. Memang ini sangat menginspirasi terutama bagi kami. Akan sangat lebih memacu lagi ketika permasalahannya di Jakarta mungkin bisa lebih kompleks ya. Untuk Ciamis saja pemodelan yang diberikan seperti ini di situasi pandemi dengan PJJ memang cukup mencengangkan gitu Pak. Artinya bagi anak-anak di kampung di kami ini kan luar biasa. Luar biasanya apa? Ketika mereka bisa tampil di HP dengan bergerak, itu mereka merasa diakui gitu kan. Wah, betul ini sangat luar biasa. Apalagi kalau mereka ditampilkan kemudian oleh gurunya di screen layar itu luar biasa. Akan menjadi sesuatu. Wah, saya ternyata kemarin ada di film kan. Bahasanya ada di film gitu ya. Seolah-olah mereka sebagai artis atau aktor gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang di SMP untuk materi seperti ini memang masih terbilang cukup artinya cukup standar, tapi mungkin kan bisa dikembangkan. Ini hanya salah satu model yang disebut dengan problem-based learning, karena memang yang ingin ditariknya adalah critical thinking dari siswa. Mungkin materinya akan disesuaikan. Kalau rekan-rekan di SMP, materi apa yang lebih berbobot, apalagi dengan Ibu yang dari Jakarta, ini permasalahan bisa lebih kompleksitas ya, dengan sarana yang luar biasa, namanya juga di ibu kota. Bahkan antara sekolah Ibu Eli dengan sekolah saya saja, Ibu Eli itu kan sekolahnya mewah gitu Pak, mepet ke sawah gitu ya. Pak siapa? Pak Kiki ya? Iya. Pak Kiki di Ciamis juga? Ciamis. Bapak ini ketua KKG di Kecamatan Ciamis, Pak. Jadi, Pak Kiki itu di sekolahnya di kota dan muridnya banyak gitu. Kalau di saya benar-benar mewah gitu. Mepet sawah. Lanjut Pak Kiki. Ya, jadi ketika anak dipacu dalam situasi pandemi, ini kan kebanyakan jangankan anak orang lain, anak saya saja Pak, yang bapaknya seorang guru gitu ya, ketika diberikan tugas hanya melalui chat WA, itu kan ia menyerahkan tugas itu jadi kepada saya, kepada ibunya. Ibu, ini kerjain dong tugasnya. Itu kan, ini kan hal
hal yang kelihatannya saat ini sepele, tetapi efek kesananya ini akan sangat luar biasa kalau tidak dibenahi. Maka langkah yang cukup bagus saya berikan apresiasi kepada Bu Eli ketika menampilkan PBL untuk critical thinking melalui jaringan. Ini sangat luar biasa untuk sekelas Ciamis gitu ya Pak. Untuk sekelas Ciamis mungkin bagi sekelas Jakarta apaan sih yang gini kan sudah biasa bagi kami gitu kan. Tetapi bagi kami yang di daerah, oh ini kan luar biasa. Nah artinya apa yang telah disampaikan Bu Eli ini membawa inspirasi bagi teman-teman, terutama kalau kami bilang bukan mengesampingkan rekan-rekan yang memang cukup senior, karena yang senior juga tidak kalah dengan digitalnya. Namun mayoritas dari mereka ketika dihadapkan dengan digital seperti menghadapi bom atau granat gitu ya. Ini dipegang takut meledak gitu Pak, dibiarkan juga takut meledak. Makanya seperti itu kalau tidak dicobakan. Akibatnya adalah efeknya adalah mereka lebih menyerahkan, oke lah, yang muda aja, yang berhadapan dengan laptop, yang muda aja, yang berhadapan dengan digital. Padahal kalau mereka mau, mereka itu akan mempunyai kemampuan yang sama. Jadi intinya percontohan ini sangat kami apresiasi, apalagi untuk Ciamis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi virus kebaikan menular bagi rekan-rekan yang lain, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun anak-anak memang perlu dilayani. Dan yang sulitnya sekarang ketika mulai tatap muka itu masih ada anak yang bangunnya kesiangan Pak, karena memang mereka terbiasa ngechat di WA, terbiasa masuk linknya siang. Akibatnya ketika tatap muka pertama saja sibuknya luar biasa seperti menghadapi Lebaran seperti itu ya. Persiapan itu Pak, barangkali sedikit saja apresiasi saya terhadap Bu Eli. Juga terima kasih terhadap High Tech Teacher. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi rekan-rekan untuk terus berkarya di IT. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Kiki. Nah ini luar biasa banget ya. Jadi begitu Bapak Ibu, saya rasa betul kata Pak Kiki, hal yang disampaikan Bu Eli ini akan membawa virus kebaikan ya untuk kita semua, walaupun nanti sekolah kita pun sudah mulai masuk satu persatu, ada yang sudah hijau daerahnya, ada yang masih kuning, merah pun, tetapi ini adalah suatu hal yang bisa Bapak Ibu contoh bagaimana penerapan pembelajaran yang tidak membosankan, yang berdasarkan problem based learning begitu ya. Nah ini insya Allah membangun kita untuk membawa pembelajaran ini semakin kreatif lagi. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiki, Bu Eli, dan Bapak Ibu yang lain. Masih adakah yang ingin bertanya tentang penerapan PBL di pembelajaran? Khususnya ini kasusnya di kelasnya Bu Eli ini ya. Monggo silakan. Masih ada? Baik. Baik, kalau tidak ada, saya sedikit menambahkan ya. Saya sedikit menambahkan. Di Bu Eli, saya ambil alih ininya ya. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Baik. Baik. Nah ini menarik Bapak Ibu, di mana ada kita di dalam situasi PJJ seperti ini, kita diminta untuk kreatif ya dalam menyelenggarakan pembelajaran. Begitupun kami di perguruan tinggi Pak Kiki, Bu Eli, kami juga memutar otak begitu, memutar otak bagaimana menyelenggarakan pembelajaran ini sebaik mungkin, sekreatif mungkin, dan itu tidak melulu anak-anak ini kan kalau di mahasiswa itu ya pembelajarannya materi-materinya ya semuanya sudah ada ya, apalagi kita di semua jenjang sih menurut saya, SD, SMP, SMA, mahasiswa pun semua materi pembelajarannya itu sudah ada di internet, sehingga kalau kita evaluasi pembelajarannya hanya sekedar kognitif saja, nah ini akan berefek kurang bagus, anak-anak itu ya copy paste gitu ya. Nah kami di tempat saya kemarin juga sering menggunakan hal yang sama, dan saya menggunakan bantuan teknologi Bapak Ibu.
khususnya untuk penggunaan video ya. Nah ini, jadi mata kuliah saya ini teknologi pendidikan Bapak Ibu, teknologi pendidikan yang mana mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana sih pemanfaatan teknologi yang ada sekarang ini untuk pembelajaran gitu ya. Nah kemarin itu kami menggunakan atau belajar tentang pemanfaatan portal rumah belajar. Nah, jadi dari mahasiswa Bapak Ibu, saya juga sudah mengenalkan nih pemanfaatan portal plat merah ini gitu ya. Plat merah. Portal rumah belajar ini kepada mahasiswa karena dulu pengalaman saya 2018 itu saya mengenalkan rumah belajar kepada guru-guru ya karena ada BIMTEK dari Dinas Pendidikan waktu itu. Rumah belajar ini belum banyak yang mengenal. Wah, ini saya berpikir, apalagi rumah belajar ini kontennya luar biasa begitu ya. Saya berpikir ini saya harus ajarkan, saya harus kenalkan dari mereka dari mahasiswa ini. Nah, harusnya gitu ya. Alhamdulillah saya mengajarkan salah satunya portal rumah belajar ini. Nah, di sini saya menggunakan salah satunya pemanfaatan video yang mana menggunakan Edpuzzle namanya Bapak Ibu. Nanti kita bisa saling belajar ya Edpuzzle ini. Dan di Edpuzzle ini kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, jadi mengolah video kita menjadi lebih interaktif. Ya, kalau video biasa kan anak-anak cuma nonton ya Bapak Ibu ya, cuma nonton itu, terus ya setelah itu mereka suruh ngeringkas. Biasanya kalau di kami itu gitu ya, meringkas apa sih yang ada di video tersebut. Nah, kalau di sini kita bisa membuat video tersebut menjadi lebih interaktif. Dan di sini kita bisa memberikan pertanyaan atau memberikan penguatan dengan catatan begitu ya, atau meminta mereka memberikan opini tentang isi dari video tersebut. Contohnya gini Bapak Ibu. Jadi ini sudah terintegrasi juga Edpuzzle ini dengan YouTube begitu ya. Jadi cuman saya ambil video saya yang ada di YouTube, kebetulan video seperti hal sekarang ini webinar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di sini ada kayak titik air ini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaannya ada berupa jenisnya ada 3 Bapak Ibu, multiple choice, terus penyampaian opini, sama kayak esai gitu ya, esai gitu. Nah di sini kita lihat, coba lihat. Nah menariknya di sini Bapak Ibu, videonya nggak bisa di skip. Nah, anak-anak nggak bisa lewatin videonya ini. Misalkan total video menit saya itu ada sekitar totalnya ada sekitar 1 jam gitu ya. Nah saya ambil tuh bagian mana yang saya ingin arahkan ke mahasiswa saya. Misalkan di hanya 53 menit belakangan gitu ya. Saya bisa edit, potong-potong gitu ya. Nah, dan menariknya di sini mahasiswa saya atau siswa kita nanti nggak bisa skip videonya. Kalau udah play, mereka nggak bisa skip. Nah, di sini ada lock ya. Kekunci. Oh, biar cepat aja lah gitu. Nah, mahasiswanya atau siswa kita cepat-cepatan memajukan playlistnya gitu ya, nggak bisa. Mereka harus menonton satu persatu, detik demi detik, menit demi menit video ini gitu. Nah, nanti ini nggak bisa dipercepat ya Bapak Ibu. Kita tunggu sampai pertanyaan pertama. Nanti saya jelasin yang lain. Ketika playlistnya ini atau durasinya itu mencapai titik
poin pertanyaan kita, dia akan berhenti, Bapak Ibu. Berhenti, dan siswa kita memilih sesuai pertanyaannya. Nah, gini. Jadi dia akan pause dan meminta jawaban dari apa yang teman-teman mahasiswa tadi atau siswa kita tadi tonton dari durasi yang pertama sampai pertanyaan ini. Nah, jadi kita bisa merancang pertanyaannya nih. Nah, tadi kan Bu Nur Ernawati sudah menjelaskan bagaimana untuk mencapai alamat web ini. Jadi siswa kita harus memperhatikan. Tapi kalau mereka nggak paham, asal gitu, misalnya ya, asal. Nah, ini mereka ketika submit, mereka udah kelihatan salah gitu, udah ketahuan salah. Atau mereka, kok saya nggak terlalu paham ya tadi ya, saya ulang deh gitu ya. Nanti bisa ditonton tuh, di rewatch ya. Nah, misalkan ini ya, kita pilih salah satu, di submit gitu ya. Nah, setelah submit, ada penilaian seperti ini, Bapak Ibu. Setelah itu baru videonya jalan lagi, continue lagi, kita jalankan lagi. Nah, begitu terus sampai durasi yang sudah kita tentukan. Nah, menariknya di sini, kita bisa melihat, Bapak Ibu, sejauh mana partisipasi siswa kita di dalam pembelajaran dengan video ini. Ya, di sini saya bisa memperlihatkan keaktifan siswa saya atau mahasiswa saya sudah sampai berapa persen sih mereka nonton video dan menjawab pertanyaannya. Jadi ada seperti insight gitu ya, atau data begitu, sampai sejauh mana mereka nonton video. Nice. Ada yang belum menonton sama sekali, 0%. Ya, nah, ini on time, yang lain-lain sudah on time. Nah, di sini kita bisa mengatur kapan mereka mengumpulkan dan kapan berakhirnya, Bapak Ibu, sehingga mereka lebih disiplin nantinya, ya. Sampai segitu. Per anaknya kita bisa melihat. Per anaknya misalnya Aminuddin Ilham. Mereka udah menjawab apa aja sih, gitu ya. Apa aja jawabannya mereka. Nah, di sini kita bisa melihat. Jadi ada pertanyaannya berupa multiple choice, ada berupa esai, gitu ya. Nah, esai ini nggak bisa dibenarkan melalui sistem. Jadi kita yang approve, ada approval-nya, gitu ya. Nah, ini menarik, Bapak Ibu, bisa digunakan juga nih untuk pembelajaran kita nanti, critical thinking atau problem based learning-nya, gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran, kita buka kelas khusus nih, penggunaan Edpuzzle. Nah, insya Allah di High Tech Teacher siap menyelenggarakan itu nanti ya. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi kah? Atau diskusinya sudah selesai? Link presensi sudah tadi, Ibu. Ada di atas. Ini saya copy lagi deh kalau gitu ya. Oke, ini presensinya. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau cukup kira-kira? Saya pengen tahu dong, berikan feedback dong untuk kegiatan kita hari ini. Apakah sudah bisa memahami dengan baik atau belum? Berikan feedback di kolom komentar. Cukup, Pak? Oke, Bu Tati ini tadi ya, yang Fajar ya. Oke, yang lain silakan. Presensi diberikan di atas ya, sudah. Oke. Baik. Ya, nah itu tadi tambahan dari saya, ada sesi penggunaan teknologi video tadi ya, video interaktif, ya, sehingga nanti kita bisa kembangin lagi nih model pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah mau berbuka. Kita harus persiapkan kan berbukaan kita, ada yang mau beli takjil gitu ya, ada yang mau beli es krim. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Bu Eli Mulyaningsih atas sharingnya di sore hari ini, Ibu Eli. Ya, Semoga sama-sama. ini menginspirasi teman-teman guru yang ada di room ini untuk mengembangkan pembelajarannya ke arah yang PBL tadi ya. Nah, sehingga membawa perubahan nih di dalam pendidikan kita nantinya. Dan tadi ada Pak Kiki juga, Pak Kiki, matur nuwun. Pak Kiki, terima kasih sudah berbagi dengan kami di High Tech Teacher Indonesia.
Bapak Ibu, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, apresiasi yang luar biasa mengikuti kuliah singkat hari ini. Kuliah singkat di sore hari ini, ya, sampai saat ini masih banyak yang bertahan, masih banyak yang mengikuti, ya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu di kegiatan kita berikutnya. Jangan lupa follow #hightechteacher_id di Instagram atau di website kita untuk update kegiatan kita ke depannya, begitu, ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Oh iya, saya pengen foto dong. Bapak Ibu yang masih belum keluar, mohon dinyalakan webcamnya. Saya pengen berfoto bersama Bapak Ibu semuanya. Silakan. Keinginan saya ini. Nah, biasanya kita memang ada sesi foto bersama, ya. Untuk portofolio nih kita nih, apa saja sih yang sudah ada di agendanya hari ini, sore hari ini. Baik, saya foto dulu nih, saya screenshot, ya. 1, 2, 3. Oke, ada 2. 1, 2, 3. Oke, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oke, matur nuwun Bapak Ibu, semoga sehat selalu, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih Ya, Pak Lopandri. terima kasih Bu Eli. Mohon izin ya Bapak Ibu. Ya.